Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi penjualan spare part komputer. Saya Zanwardi Fitrianto dengan NIM 19121156, terus ada Siam Dodo Perdana dengan NIM 19121143, terus ada Aan Setiawan dengan NIM 19121167. Terus latar belakang permasalahan. Teknologi sekarang sudah merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan sangat cepat. Telah banyak sektor yang menerapkan teknologi ini, salah satunya dalam bidang perdagangan. Lalu muncul perdagangan dengan internet sebagai sarana utama, yaitu e-commerce implementasi. E-commerce dalam dunia bisnis, salah satunya adalah dengan banyak bermunculan situs-situs penjualan secara online atau berbasis web. Menurut Heldiansah dan Rahmalnendra pada tahun 2015, pada saat ini sistem penjualan dan promosi produk melalui internet sedang berkembang pesat. Sistem penjualan yang berlangsung saat ini, setiap pembeli harus datang langsung ke toko untuk melakukan kegiatan transaksi pembelian spare part komputer. Hal ini berakibat terhadap tidak efisien jumlah biaya yang relatif besar dan waktu serta tempat yang terbatas. Selain itu, penyimpanan nota penjualan juga belum terorganisir dengan baik, sehingga memungkinkan hilangnya data-data transaksi penjualan. Proses pembuatan laporan penjualan akan terhambat karena kasir harus merekap satu persatu nota penjualan, serta proses promosi masih belum maksimal dikarenakan pelanggan tidak bisa mengakses produk setiap saat, sehingga produk belum dikenal oleh masyarakat luas. Maka perlu adanya suatu sistem penjualan berbasis web atau e-commerce untuk mempermudahkan promosi barang dan mempercepat proses transaksi jual beli. Terus tujuan penelitian ini dengan dibuatnya laporan ini yaitu untuk membangun sebuah aplikasi tentang penjualan spare part komputer yang dimana tujuan ini diharapkan dapat satu, mengetahui aplikasi sistem penjualan spare part komputer yang mempermudah, mempercepat, dan menjadi efisien dalam membeli spare part. 2, laporan disajikan lebih cepat, tepat, dan akurat. 3, memberikan hasil berupa database perancangan aplikasi sistem penjualan spare part komputer. Terus metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan menerapkan model waterfall atau air terjun. Atau yang biasa disebut dengan teori waterfall, yang dimana seperti berikut ini. Terus requirement analysis. Dalam perancangan suatu produk sistem aplikasi perlu adanya suatu kajian awal yang berguna untuk mengimplementasikan menentukan suatu produk. Tahap analisis ini sangat dibutuhkan dan sangat penting karena hal ini dapat menjamin keefektifan serta tepat sasaran tujuan program. Terus desain. Dalam tahap ini meliputi unsur-unsur yang perlu digunakan dalam software yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, kita menggunakan flowchart yang merupakan gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur program yang akan dibuat. Terus implementasi, tahap ini diperlukan kode untuk membuat desain yang sudah dirancang ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Terus ada integration dan testing. Lalu di tahap ini, program diuji coba dan dijalankan untuk memastikan apakah hasilnya sesuai atau tidak. Terus operation dan maintenance, instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Hasil pembahasan dari flowchart kami seperti ini. Ada user masukkan email dan password, lalu diantar ke menu produk. Terus pengguna bisa menambahkan produk, terus mengatur jumlah produk, dan melihat harga produk. Lalu setelah membeli produk yang sudah dipilih, user bisa melakukan pembayaran. Dan dari pemegang aplikasi tersebut bisa dapat mengecek dari hasil pendapatannya. Kami menggunakan Android Studio. Dan referensi ini kami temukan di
Anissa Izzati Jamhur, yaitu rancang bangun aplikasi e-commerce untuk penjualan spare part komputer. Tampilan form. Yang pertama ada form login. Gambar di samping adalah tampilan saat pertama kali dijalankan yang fungsinya untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan email dan password terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada form menu produk. Gambar di samping merupakan tampilan saat setelah login berhasil, dan di sini hanya user yang memiliki hak akses untuk melakukan CRUD data yang terdapat di dalam aplikasi ini. Yang ketiga ada form tambahan produk. Gambar di samping merupakan tampilan form tambah produk yang di mana user menambahkan produk dengan menginputkan nama produk, harga, dan stok. Form tambah jumlah produk. Gambar di samping merupakan tampilan untuk user apabila ingin menambahkan produk yang mereka inginkan. Lalu ada form pembayaran. Gambar di samping merupakan tampilan form user untuk melakukan pembayaran produk yang akan dibeli. Lalu ada form hasil pendapatan. Gambar di samping merupakan tampilan hasil pendapatan dari penjualan spare part komputer. Lalu ada form logout. Gambar di samping merupakan tampilan logout jika user ingin menggunakan akun lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya An Setiawan dari kelas SI 03 dengan NIM 19121167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami buat. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan password. Selanjutnya akan ditampilkan halaman input produk seperti ini. Jika ingin menambah produk, klik ikon tambah dan masukkan produk yang akan diinput. Contoh monitor dengan harga 500.000. Kemudian masukkan produk stok yang tersedia. Kemudian klik proses. Jika ingin menghapus, tinggal klik ikon hapus di sebelah kanan produk. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu pembelian. Klik ikon Baik, selanjutnya kita masuk ke menu pembelian. Klik ikon tambah jika ingin menambahkan jumlah produk yang akan dibeli. Dan klik ikon kurang untuk mengurangi. Selanjutnya klik ikon bayar. Masukkan jumlah uang tunai. Akan ditampilkan jumlah kembalian seperti ini. Klik simpan. Setelah melakukan pembelian akan ditampilkan total pendapatan seperti ini. Dan yang terakhir, logout. Baik, itu saja yang dapat saya dan kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian aplikasi penjualan spare part komputer, maka dapat disimpulkan yaitu dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis web dapat mempermudah untuk mengelola data penjualan. Saran, kemungkinan fitur aplikasi yang kami buat masih terlalu sederhana dan akan dilakukan beberapa pengembangan dalam aplikasi. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.